Jika api roh mereka tidak sepenuhnya padam, makhluk spektral ini tidak akan benar-benar mati. Mereka dapat menyerap kembali kekuatan dari demiplane spektral dan membentuk kembali tubuh mereka. Namun, banyak energi yang harus dikeluarkan untuk merekonstruksi mayat hidup dari api roh. Sumber energi ini adalah demiplane spektral. Melalui pemahamannya tentang demiplane spektral selama beberapa tahun terakhir ini, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami bahwa demiplane spektral adalah dimensi spasial yang telah dibuka oleh Electrolux sendiri. Itu tidak stabil seperti pesawat dimensi utama seperti benua Douluo. Lebih sederhana, demiplane spektral itu seperti bidang dimensi yang dibentuk menggunakan energi murni. Semua yang ada di dalamnya dibuat menggunakan energi. Selama proses penciptaan, Electrolux harus menggunakan semacam metode yang tidak dikenal untuk menuangkan energi yang sangat stabil. Kekuatan stabil ini sudah cukup untuk memastikan swasembada. Setelah makhluk spektral dilepaskan dari dalam untuk bertarung, energi stabil ini akan terkuras. Tentu saja, energi terkuras pada kecepatan yang sangat lambat. Namun, jika ini tetap ada dan energinya tidak diisi kembali, energi di dalam demiplane cepat atau lambat akan habis sama sekali. Ketika hal itu terjadi, seluruh orang jahat akan runtuh. Tentu saja, situasi seperti itu tidak realistis. Semakin dia mengerti necromancy, semakin Huo Yuhao mengagumi dan menghormati Electrolux. Ketika Electrolux menciptakan demiplane spektral, dia tidak hanya membuatnya stabil. Dia bahkan menciptakan aliran ajaib. Aliran ini mirip dengan fotosintesis setelah tanaman menyerap air. Jika makhluk spektral di demiplane mati di dunia luar, sebagian energi di demiplane memang akan hilang. Namun, kerugian ini akan sangat kecil. Dalam hal itu, bagaimana energi dalam demiplane diisi kembali? Sebenarnya itu adalah proses yang sangat sederhana, melalui makhluk non-spektral yang masuk dan keluar dari pesawat ruang angkasa. Sederhananya, jika Huo Yuhao membuka kamar kecilnya dan berjalan masuk, semua energi di tubuhnya akan menerima semacam bimbingan khusus dan transformasi di dalamnya. Sebagian auranya akan menyebabkan reaksi kimia di dalam demiplane, sehingga meningkatkan jumlah energi dalam demiplane. Reaksi ini hanya akan berhenti setelah energi internal demiplane jenuh. Aura apa yang dibawa Huo Yuhao? Itu ringan. Itu adalah aura cahaya dari dunia luar. Aura cahaya yang berasal dari sinar matahari dan dari hati seseorang adalah sumber energi tersebut. Akibatnya, jika pewaris demiplane memiliki aura cahaya di tubuhnya, dan kemampuan mereka tidak jahat di alam, tidak ada risiko yang sangat tinggi bahwa demiplane akan kehabisan energi. Huo Yuhao telah membawa 3 legiun insinyur jiwa sebelumnya. Seberapa kuat kekuatan cahaya yang datang dari 3.000 orang? Akibatnya, energi dalam demiplane berada dalam keadaan jenuh. Meski begitu, Huo Yuhao tidak akan terlalu menguras energi di pesawat ruang angkasa. Lagi pula, makhluk-makhluk spektral ini adalah dasar dari demiplane ini. Jika dia menghabiskan energi pesawat ini terlalu banyak, akan ada masalah. Selain itu, keberadaan mereka merupakan pasukan untuk Huo Yuhao. Meskipun tidak nyaman untuk menggunakannya di medan perang, mereka masih sangat berguna dalam situasi khusus, seperti sekarang. Apa yang dibutuhkan pasukan? Terlepas dari kekuatan, itu membutuhkan marshal. Ini juga alasan mengapa Huo Yuhao membiarkan pasukan spektral beristirahat sejenak. Meskipun tujuan dari pasukan spektral adalah untuk mengeluarkan energi dari 2 legiun insinyur jiwa ini dan bukan untuk mengalahkan mereka, itu masih sangat menguras tenaga bagi mereka untuk melakukannya. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk melestarikan sebanyak mungkin. Tiba-tiba, mantra bernada rendah bisa terdengar dari segala arah. Liches mulai meluruskan tubuh mereka di antara makhluk-makhluk spektral. Mereka mengangkat tongkat tulang. Saat ini, mereka membaca mantra yang sama dengan Huo Yuhao. Aura spektral yang menakutkan dengan cepat naik, dan kabut keabu-abuan yang lebat menyelimuti seluruh hutan. Semua makhluk hidup di hutan dengan cepat berlari untuk hidup mereka. Mereka tidak berani bersentuhan dengan kabut keabu-abuan. Kekuatan yang mengerikan mulai muncul. Baik Imperial Dragon dan Evil Tyrant Soul Engineer Legion berada di bawah tekanan besar sekarang. Mereka tanpa disadari meningkatkan kekuatan pelindung jiwa mereka. Ini karena mereka tidak tahu seberapa kuat serangan yang akan mereka alami selanjutnya,
dan mereka juga tidak tahu kapan serangan itu akan datang. Mereka dikuras secara fisik dan mental. Makhluk spektral secara alami jelek dan ganas. Reaksi pertama manusia biasa ketika menghadapi makhluk spektral adalah ketakutan dan kecemasan. Di bawah keadaan seperti itu, mereka akan terkuras secara mental lebih cepat daripada mereka dalam pertarungan normal. Inilah yang Huo Yuhao coba capai juga. Saat ini, situasinya seperti itu. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap bahwa makhluk spektral akan dapat menguras begitu banyak legiun insinyur jiwa ini. Pemulihan kelelahan mental mereka bahkan lebih lambat daripada pemulihan kekuatan jiwa mereka. Kedua legiun insinyur jiwa itu telah secara berturut-turut diserang oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Banyak nyawa insinyur jiwa hilang. Saat ini, mereka semua khawatir dan takut. Bagaimana mungkin mereka tidak takut menghadapi begitu banyak makhluk spektral? Kereta pikiran Xia Xuanchen dan Su Tianyuan sangat jelas. Bahkan, mereka sangat sadar bahwa musuh dalam persembunyian tidak memiliki niat untuk mengalahkan dua legiun insinyur jiwa peringkat binatang buas menggunakan tentara spektral. Niat sebenarnya musuh seharusnya adalah untuk memaksa mereka kembali ke langit. Karena ini masalahnya, pasti ada semacam jebakan di udara. Jika musuh adalah penguasa jiwa jahat, sangat mungkin bahwa dia bukan satu-satunya. Inilah mengapa kedua komandan pasukan sangat tenang saat ini. Mereka hanya bisa menunggu musuh untuk mengungkapkan diri. Mereka tidak terlalu khawatir tentang pasukan spektral. Namun, mereka telah mengabaikan perubahan psikologis insinyur jiwa mereka. Mantra berlangsung selama 1 menit. Setelah ini, arus udara keabu-abuan menyapu ke arah penghalang defensif terkait yang dibentuk oleh dua legiun insinyur jiwa. Tanpa perintah, semua jenis alat jiwa segera dilepaskan. Mereka digunakan untuk menghilangkan arus udara keabu-abuan yang melonjak ke arah mereka. Namun, dua legiun insinyur jiwa itu terkejut menemukan bahwa serangan mereka tidak memiliki efek pada arus udara keabu-abuan. Ya, tidak ada efek sama sekali. Bahkan tidak mencapai efek sekecil apapun. Bagaimana ini mungkin? Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Setelah ini, mereka menemukan bahwa aliran udara keabu-abuan berhenti ketika agak jauh dari mereka. Setelah ini, ia duduk di tanah. Itu tidak menyerang formasi pertahanan mereka. Sama seperti insinyur jiwa menghela napas lega, mata mereka terbuka lebar di saat berikutnya. Tulang-tulang dan mayat-mayat yang hancur yang semula di tanah terbentuk kembali saat mereka dipelihara oleh arus udara keabu-abuan. Mereka berubah menjadi kerangka dan vampir yang merangkak dari tanah. Penting untuk diketahui bahwa ada banyak makhluk spektral yang telah mati di medan perang di bawah tangan alat jiwa. Saat ini, kebangkitan makhluk-makhluk spektral ini menyebabkan seluruh tempat dihuni. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap insinyur jiwa mengembangkan keyakinan bahwa makhluk spektral tidak bisa mati lebih jauh. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bahkan, makhluk spektral hanya bisa tetap hidup untuk jangka waktu terbatas. Namun, para insinyur jiwa ini tidak tahu itu. Mereka juga tidak memperhatikan bahwa makhluk-makhluk spektral yang dihidupkan kembali ini tidak sekuat para Abomination dan Terror Knight. Mereka hanya kerangka dan vampir, yang berada di tingkat yang lebih rendah di antara makhluk spektral. Manusia bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan di hadapan rasa takut. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan. Akibatnya, kekuatan pertempuran dari dua legiun insinyur jiwa sepenuhnya dilepaskan. Lampu yang menyilaukan menghantam pasukan spektral, menyebabkan banyak makhluk spektral terkoyak-koyak. Tengkorak dan vampir hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka terkoyak. Insinyur jiwa yang tak terhitung jumlahnya menderu dengan marah. Mereka melepaskan alat jiwa terkuat mereka dengan cara yang paling gila mungkin. Mereka menyerang dengan marah. Badai energi mengamuk, dan sinar jiwa yang menakutkan serta peluru meriam menyebabkan seluruh wilayah ini berubah menjadi wilayah kematian. Tidak ada lagi mayat. Ketika makhluk spektral runtuh kali ini, tubuh mereka langsung berubah menjadi debu. Bahkan tanah mulai runtuh sedikit karena bentrokan yang intens antara makhluk spektral dan dua legiun insinyur jiwa. Dari atas, hanya bola cahaya besar yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Pada awalnya,
Su Tianyuan dan Xia Xuanchen sangat terhibur dengan kekuatan ofensif dari dua legiun insinyur jiwa mereka. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres segera. Pasukan insinyur jiwa mereka agak terlalu ganas, dan tampaknya ada sesuatu yang salah dengan moral mereka. Bukan hanya pada tingkat tinggi, ada sesuatu yang lain. Takut. Xia Xuanchen segera menyadari bahwa insinyur jiwanya semua takut saat ini. Dia akhirnya menyadarinya. Namun, realisasinya terlambat. Xia Xuanchen berteriak hampir tanpa ragu. Dia memerintahkan semua orang untuk berhenti menyerang. Namun, setiap alat jiwa saat ini dilepaskan dengan kekuatan penuh ketika ratusan insinyur jiwa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan yang terbaik dari kemampuan ofensif mereka. Seberapa jauh suaranya bisa bergerak, tidak ada yang mendengarnya. Semua orang dengan panik dan marah menyerang. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka, memusnahkan semua makhluk spektral di depan mereka. Situasinya sedikit di luar kendali sekarang. Xia Xuanchen mencoba merobohkan beberapa insinyur jiwa. Namun, para insinyur jiwa ini segera melompat setelah mereka dirobohkan. Setelah mereka melompat, mereka terus menyerang. Kecuali mereka tersingkir, mereka tidak akan berhenti sama sekali. Serangan panik seperti itu hanya perlahan-lahan berhenti setelah 5 menit, ketika tidak ada banyak makhluk spektral yang tersisa untuk dibunuh. Xia Xuanchen dan Su Tianyuan keduanya tampak sangat muram. Sementara para insinyur jiwa sangat dihormati di ketentaraan, mereka pada akhirnya masih menjadi prajurit. Tugas prajurit adalah mendengarkan perintah. Begitu tentara berhenti mendengarkan perintah, itu berarti seluruh pasukan di luar kendali. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Bagi para insinyur jiwa yang berhenti, ketakutan mereka perlahan menghilang ketika mereka bersemangat. Mereka telah sepenuhnya membunuh semua makhluk spektral. Bahkan tidak terlihat adanya anggota tubuh yang patah di tanah. Namun, mereka semua sangat lelah saat ketakutan mereka menghilang. Banyak dari mereka jatuh ke tanah terengah-engah. Ini adalah efek dari kegembiraan yang berlebihan. Pada saat ini, mereka mungkin tidak kelelahan secara fisik, tetapi mereka tentu saja kelelahan mental. Xia Xuanchen tiba-tiba teringat sesuatu, dan sosoknya melintas. Dia bergegas menuju beberapa insinyur jiwa di antara pasukan yang bertanggung jawab atas pengawasan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia masih selangkah terlalu lambat. Seorang insinyur jiwa yang bertugas mengawasi tanpa sadar berseru, "Mengapa masih ada begitu banyak makhluk spektral di luar?" Xia Xuanchen membungkamnya. Namun, dia sudah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki sebelum Xia Xuanchen bisa menutup mulutnya. Insinyur jiwa yang sama-sama bersemangat dan lelah sekarang langsung terpana ketika mereka mendengar kata-katanya. Masih ada lagi, ada lebih banyak dari mereka. Bagaimana dengan kerja keras yang mereka lakukan sebelumnya? Ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya segera menyapu mereka pada saat ini. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah dan sangat terkuras dari sebelumnya menderita gangguan mental. Mereka menyerbu keluar pelindung jiwa saat mereka berteriak dengan panik. Mereka berusaha melarikan diri. Semua wajah mereka berkerut pada saat ini. Bang, 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 bang. Sinar jiwa melesat dengan akurat. Tertembak di kepala. 6 insinyur jiwa pertama yang diisi keluar segera jatuh ke genangan darah. Semua insinyur jiwa secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke tempat asal jiwa. Mereka hanya melihat Su Tianyuan yang tampak suram. Diam. Siapapun yang berani memberontak akan dibunuh. Suara dingin Su Tianyuan bisa didengar oleh setiap insinyur jiwa. Ini juga membangkitkan ketakutan mereka akan disiplin militer. Su Tianyuan mengangkat tangan kanannya, dan shell meriam jiwa biru benar-benar muncul di tangannya. Apa yang harus dibanggakan? Kalian semua tidak berguna. Apakah kamu lupa siapa kamu? Siapa kita? Kami adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa Kekaisaran Bulan Matahari. Kami adalah Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat, kekuatan untuk dilihat. Tidak peduli musuh apa yang kita hadapi, mereka hanya bisa tunduk kepada kita. Apa yang perlu ditakutkan? Apakah kamu melihat ini? Apakah Anda melihat apa yang ada di tangan saya? Ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Petik 2.
Jadi bagaimana jika ada serangan lain seperti sebelumnya, tetapi hanya 10 atau 100 kali lebih kuat? Kita dapat dengan mudah menghancurkannya. Apakah kalian semua takut hanya karena mereka makhluk spektral yang jelek? Petik 2. Amati, perhatikan baik-baik. Lihat berapa banyak makhluk spektral yang akan bertahan saat ini. Saat dia berbicara, tangan Su Tianyuan melintas dengan cahaya lagi, dan sebuah meriam raksasa muncul di bahunya. Seorang wakil komandan legiun secara pribadi memasukkan cangkang biru jade ke meriam. Su Tianyuan bahkan tidak sengaja membidik. Saat cahaya biru jade bersinar, Shell segera melesat keluar. Di hutan di kejauhan, cahaya biru batu yang menakutkan mencerahkan seluruh langit. Gelombang besar energi menyapu mereka, dan sepertinya seluruh dunia telah berubah menjadi biru jade saat ini. Detektor di tangan pengamat mengungkapkan bahwa lebih dari sepertiga dari bintik-bintik merah telah menghilang. Tidak ada jejak yang tertinggal. Ini adalah kekuatan dari Shell kelas atas. Semangat dan perasaan takut para insinyur jiwa perlahan-lahan kembali normal ketika cahaya biru jade menyala. Insinyur jiwa menundukkan kepala mereka. Mereka berdiri dan bertobat atas perilaku mereka sebelumnya. Xia Xuanchen diam-diam menghela nafas lega, dan memberi acungan jempol kepada Su Tianyuan. Namun, Su Tianyuan tahu segalanya tidak semulus itu. Sebelumnya, dia seharusnya tidak menggunakan cangkang kelas 9 itu bagaimanapun caranya. Makhluk-makhluk spektral hanya dipanggil oleh Tuan Jiwa Jahat. Mereka tidak mampu menemukan penguasa jiwa jahat. Cangkang kelas 9 hanya berfungsi untuk membuat musuh mereka lebih bijaksana, dan karenanya lebih sulit untuk dihadapi di masa depan. Namun, apakah dia punya pilihan? Moral pasukannya sangat rendah, dan mereka akan melakukan pemberontakan. Dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk bereaksi terhadap situasi. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Huo Yuhao sedikit resah sekarang. Dia tidak mengira pihak lain akan menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Untungnya, deteksi spiritualnya mencakup seluruh tempat. Dia merasa ada yang tidak beres ketika Su Tianyuan mengeluarkan cangkang kelas 9. Dia segera memerintahkan pasukan spektralnya untuk membagi menjadi 2 file dan mundur ke sisi lintasan bahwa Shell itu bergerak. Meski begitu, pasukan spektralnya masih mengalami kerugian besar. Tentu saja, baik dia dan Tang Wutong berhasil bersembunyi jauh. Meskipun Huo Yuhao telah menang dalam konfrontasi ini, keuntungannya sangat berkurang setelah pihak lain melepaskan peluru kelas 9. Tentu saja, Huo Yuhao juga membawa cangkang kelas 9. Namun, dia tidak tahan untuk menggunakannya. Dia tidak akan menyentuhnya kecuali situasinya benar-benar putus asa. Itu terlalu berharga. Dia pergi habis-habisan dengan menggunakan cangkang kelas 9. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, Huo Yuhao dengan cepat menenangkan dirinya. Musuh memilih untuk menggunakan cangkang kelas 9 bahkan ketika dia tidak seharusnya menggunakannya, tidak peduli keadaan apapun. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa musuh telah kehilangan sedikit kendali setelah mengalami tekanan olehnya. 6 legiun insinyur jiwa yang berusaha melarikan diri sebelumnya adalah bukti terbaik. Karena ini adalah masalahnya, Huo Yuhao bertekad untuk memberikan lebih banyak tekanan. Selanjutnya, dia akan mencoba metode lain. Di bawah perintah Huo Yuhao, pasukan spektral dengan cepat mundur. Kehancuran cangkang kelas 9 terlalu menakutkan. Setiap makhluk hidup akan dihancurkan di bawah serangan seperti itu. Bahkan Ultimate Douluo tidak akan berani untuk secara langsung menolak kekuatan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Untuk mencegah lebih banyak kehilangan, Huo Yuhao memerintahkan pasukan spektralnya untuk berhenti menyerang. Lagi pula, apakah dia hanya punya satu strategi? Sangat penting untuk diingat bahwa dia bukan hanya titlet Douluo yang kuat. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Sebagai seorang insinyur jiwa, ia sangat akrab dengan kemampuan seorang insinyur jiwa. Misalnya, penghalang pertahanan yang terhubung mungkin dapat mengisolasi energi dan serangan spiritual, tetapi itu tidak bisa mengisolasi efek suhu. Sementara suhu juga merupakan bentuk energi, perbedaannya adalah bahwa hal itu dapat dilakukan dalam banyak hal selain dari udara. Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasi perubahan suhu. Setidaknya,
Itu tidak masuk akal berdasarkan teknologi alat jiwa saat ini. Mereka pergi. Makhluk spektral telah menghilang. Petik 2. Sorak-sorai gembira terdengar di dalam penghalang jiwa pelindung. Su Tianyuan benar-benar menghela nafas lega kali ini. Pada saat yang sama, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Musuh akhirnya mundur setelah dia menggunakan cangkang kelas 9. Apakah ini juga berarti bahwa serangan mereka akan berhenti? Iya. Berapa banyak orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi cangkang kelas 9? Jika Shell membunuh sebagian dari musuh mereka sebelumnya, itu akan menjadi lebih sempurna. Xia Xuanchen juga tampak jauh lebih santai. Dia datang ke sisi Su Tianyuan dan berbisik, "Kakak Su, biarkan semua orang istirahat dulu. Kita tidak bisa pergi dalam keadaan seperti itu." Petik 2. Iya. Su Tianyuan mengangguk. Ledakan sebelumnya telah menyebabkan banyak insinyur jiwa sebelumnya sangat terkuras. Apakah itu dalam hal kekuatan spiritual atau jiwa mereka? Mereka tidak mungkin pergi tanpa istirahat. Pada saat yang sama, mereka perlu mengamati situasi lebih lanjut untuk menentukan apakah musuh mereka benar-benar mundur. Anggota Imperial Insinyur Jiwa Naga bertugas untuk menjaga pelindung jiwa. Anggota Legiun Insinyur Jiwa Evillei Tyrant, luangkan waktu untuk beristirahat. Su Tianyuan segera memberi perintah. Saudara Xia, haruskah kita melanjutkan rencana kita sebelumnya? Su Tianyuan dengan lembut bertanya pada Xia Xuanchen. Xia Xuanchen menjawab, bahkan jika kita ingin melanjutkannya, kita masih harus menunggu beberapa saat. Biarkan semua orang pulih dulu. Petik 2. Su Tianyuan heran ketika dia berkata, cuaca kekaisaran Dowling sangat aneh. Itu selalu sangat suram. Salju turun. Petik 2. Itu sudah jauh ke musim gugur. Kekaisaran Dowling dekat dengan utara benua Douluo, sementara ibu kotanya, kota Dowling, juga dekat dengan utara kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa suhunya lebih rendah dibandingkan dengan kekaisaran lain. Kepingan salju mulai jatuh dari langit, dan mereka melayang sebelum mendarat di tanah. Hanya setelah beberapa saat sebelum tanah berubah menjadi sepetak putih. Biasanya, suhu rendah tidak menjadi masalah bagi para master jiwa ini. Insinyur jiwa Imperial Insinyur jiwa naga masih terkekeh ketika mereka melihat penghalang jiwa pelindung mereka ditelan oleh lapisan salju. Penghalang jiwa pelindung tidak memiliki suhu sendiri. Namun, sejumlah besar sinar jiwa dan cangkang yang telah digunakan untuk menyerang sebelumnya menyebabkan suhu di dalam dan di luar penghalang sedikit berbeda. Inilah sebabnya salju cepat mencair saat jatuh di penghalang. Namun, lapisan salju masih terbentuk di penghalang, karena terlalu banyak salju yang jatuh. Dari jauh, itu tampak seperti benda setengah lingkaran putih raksasa. Itu sangat menarik. Suhu di Kekaisaran Dowling benar-benar konyol. Ini benar-benar menjadi agak dingin. Seorang insinyur jiwa berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, ia menarik pakaiannya lebih dekat ke tengah tubuhnya. Banyak insinyur jiwa berkeringat karena ledakan sebelumnya. Saat salju turun, suhunya turun drastis. Banyak dari mereka mulai menarik pakaian mereka lebih dekat ke tengah tubuh mereka sebagai sarana untuk tetap hangat. Salju secara bertahap menjadi semakin berat. Di permukaan penghalang, salju yang terakumulasi juga mulai menebal. Suhu tidak turun lebih jauh, tetapi para insinyur jiwa di dalam penghalang masih merasa dingin. Su Tianyuan memerintahkan beberapa orang untuk menyalakan api agar sisanya tetap hangat. Pada saat yang sama, mereka juga bergiliran makan. Segera, sup panas perpipaan dikirim ke Su Tianyuan dan Xia Xuanchen. Keduanya masih penuh dengan kekuatan jiwa. Mereka tidak perlu bermeditasi. Setelah mengambil beberapa suap sup, tubuh mereka mulai menghangat. Mereka juga mulai santai. Saudara Xia, saya tidak berharap hal-hal menjadi begitu sukses di garis depan dan bermasalah di bagian belakang untuk misi ini. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Xia Xuanchen. Dia menenggak supnya dan berkata, ketika kita kembali, kita tidak boleh beristirahat sampai kita berurusan dengan gereja Roh Kudus. Beraninya mereka menumpangkan tangan pada kita. Mereka pasti muak hidup. Petik 2. Su Tianyuan menyipitkan mata dan memancarkan aura pembunuh. Gereja Roh Kudus yang berdarah. Aku ingin tahu apakah mereka pergi. Saat ini, aku benar-benar berharap mereka tidak pergi.
Sayang sekali bahwa detektor kami tidak dapat menemukan lokasi tepat mereka. Jika tidak, bahkan jika Shell kelas 9 tidak dapat membunuh mereka, itu masih akan cukup untuk menguliti mereka. Sejak kapan kita menjadi begitu pasif? Petik 2. Xia Xuanchen berkata, saya benar-benar membenci orang yang bisa menyembunyikan dirinya. Ini pertama kalinya kami bertemu guru jiwa. Dia dapat menyembunyikan dirinya dan mencegah kita menemukannya. Kalau tidak, dia akan mati bahkan jika dia adalah Ultimate Douluo, mengingat kekuatan gabungan dari 2 legiun insinyur jiwa kita. Petik 2. Su Tianyuan berkata, jangan bicara tentang itu untuk saat ini. Ayo istirahat dulu. Nanti, kita masih perlu menjalankan rencana kita. Petik 2. Xia Xuanchen berdiri dan berkata, saya akan melihat detektornya. Kami tidak dapat melihat bagian luar karena salju. Kami hanya bisa mengamati menggunakan detektor kami. Yang terbaik adalah jika kita menghindari masalah. Petik 2. Su Tianyuan berkata, semuanya harus baik-baik saja untuk saat ini. Kerang saya akan melukai banyak dari mereka. Menurut pendapat saya, mereka akan lolos jika mereka cukup pintar. Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk, tetapi dia sangat berhati-hati, dan karena itu dia masih pergi untuk memeriksanya. Dia kembali dengan sangat cepat. Semuanya tampak baik-baik saja di luar. Tidak ada musuh yang muncul. Suhu di dalam penghalang naik karena api yang telah dinyalakan. Namun, suhu di luar penghalang itu sangat rendah karena salju yang turun. Segera, lapisan es terbentuk di permukaan penghalang karena perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar penghalang. Selanjutnya, lapisan es ini menebal. Tidak ada penemuan yang dibuat oleh detektor Kekaisaran Sun Moon, tetapi saat ini, ada satu orang diam-diam berdiri di luar pelindung jiwa. Suhu tubuh orang ini persis sama dengan suhu udara eksternal. Detektor panas tidak berguna melawannya. Bahkan osilasi yang dilepaskan oleh detektor osilasi tidak dapat mengatur untuk mendeteksi sesuatu yang abnormal ketika mereka melewati tubuhnya. Tidak ada yang menemukan perubahan khusus yang datang dari tubuhnya. Orang ini berdiri di luar begitu saja. Tangan kirinya masih berada di lapisan es itu. Suhu di luar sudah di bawah nol. Kepingan salju di langit semakin tebal dan semakin tebal saat melayang. Hanya saja lapisan es menghalangi pandangan mereka yang tertutupi oleh penghalang. Tidak ada yang menyadari bahwa ada beberapa kekuatan aneh di dalam lapisan es itu. Undulasi yang datang dari beberapa kekuatan ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka menyatu sempurna dengan es. Mereka juga membantu mengisolasi suhu di dalam dan di luar penghalang. Detektor termal digunakan untuk mendeteksi panas eksternal, tetapi mereka tidak bisa menilai suhu eksternal. Inilah mengapa insinyur jiwa di penghalang tidak tahu bahwa suhu di dunia luar turun sangat cepat. Waktu berlalu detik demi detik. Salju di luar penghalang terus menjadi lebih tebal dan lebih tebal bersama dengan lapisan es. Setelah bergiliran beristirahat dan makan, Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Tiran Evilleye tetap selama 4 jam. Mereka bahkan bergantian tidur dan menggunakan tidur untuk memulihkan pikiran mereka. Saat ini, mereka semua merasa agak optimis. Su Tianyuan senang ketika dia berkomentar, tidak ada gerakan di luar. Sepertinya mereka benar-benar mundur. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan kita pulih sepenuhnya. Setelah 4 jam istirahat, dia dan Xia Xuanchen kembali dalam kondisi puncaknya. Namun, dia lupa bahwa mereka telah membuang waktu 4 jam, meskipun mereka telah berhasil pulih dalam 4 jam ini. Bagi sebagian orang, 4 jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Saudara Su, haruskah kita pergi sekarang? Xia Xuanchen bertanya pada Su Tianyuan. Su Tianyuan mengangguk dan berkata, lapisan es dan salju sudah cukup tebal. Kita harus segera pergi dan kembali. Mari kita lebih waspada terhadap musuh apapun nanti. Petik 2. Xia Xuanchen mengangguk dan berkata, semuanya, waspada. Setiap 10 dari Anda akan membentuk satu tim dan melepaskan penghalang pertahanan terkait. Pertahankan formasi yang ketat. Kami sedang bersiap untuk pergi. Petik 2. Semua insinyur jiwa bersemangat ketika mereka menemukan bahwa mereka akan pergi. Mereka sudah lama di sini. Mereka bahkan telah bertarung sebelumnya. Mereka ingin kembali dan mendapatkan istirahat yang layak.
Penghalang jiwa pelindung terbentuk, dan penghalang besar yang menutupi semua orang perlahan melemah. Namun, mereka heran menemukan bahwa masih ada penghalang setengah lingkaran di luar meskipun pelindung jiwa mereka sendiri telah melemah. Itu adalah penghalang yang terbuat dari es dan salju. Semua salju telah berubah menjadi es. Penghalang jiwa pelindung terbesar sekarang benar-benar menghilang, dan digantikan oleh pelindung jiwa yang lebih kecil. Salju di luar tidak terus turun. Sepertinya mereka berada di rumah yang terbuat dari es. Itu sangat istimewa. Coba gunakan sinar jiwa, kata Xia Xuanchen. Segera, seorang insinyur jiwa melepaskan sinar jiwa. Tiba-tiba, sebuah lubang muncul, mengungkapkan sinar matahari dari luar. Pada saat yang sama, embusan udara dingin masuk dari lubang ini. Haha, ini sangat menarik. Saya tidak tahu bahwa pelindung jiwa kita masih bisa membuat rumah. Petik 2. Su Tianyuan dan Xia Xuanchen keduanya tercengang. Itu juga pertama kalinya mereka bertemu sesuatu seperti ini. Namun, mereka tidak sanggup lagi tinggal di sini. Su Tianyuan segera memberi perintah, setiap tim kecil akan menjadi satu unit. Setiap unit akan menembakkan sinar jiwa untuk menyingkirkan lapisan es ini. Kami akan segera naik ke udara begitu kami pergi. Kita harus tetap dekat satu sama lain. Mulai. Deretan insinyur jiwa di depan segera mengangkat alat jiwa mereka dan menembaki lapisan es. Serangkaian suara retak terdengar. Lapisan es hancur, mengungkapkan dunia luar. Embusan udara dingin yang tak terlukiskan segera menyapu mereka. Hembusan udara ini menghantam penghalang yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa sebelumnya. Sementara arus udara terhalang, rasa dingin masih melanda semua orang. Itu benar-benar dunia es dan salju di luar. Hanya putih yang bisa dilihat. Kepingan salju menari di mana-mana di tengah-tengah angin kencang. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dunia luar telah menjadi seperti itu karena lapisan es telah menghalangi penglihatan mereka sebelumnya. Sama seperti mereka tercengang, mereka juga merasakan dinginnya menyerang tubuh mereka. Temperatur turun hingga di bawah negatif 50 derajat Celcius hampir secara instan. Ini bahkan setelah penghalang jiwa pelindung mereka telah mengisolasi bagian dari hawa dingin. Setiap insinyur jiwa merasa seolah-olah air es telah dituangkan pada mereka. Darah mereka akan membeku. Perubahan yang tiba-tiba membuat mereka bergidik. Mereka semua secara tidak sadar bergidik, dan gerakan mereka juga menjadi sedikit kaku. Namun, mereka adalah penguasa jiwa. Mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya dan mencoba melawan hawa dingin yang menyerang tubuh mereka. Namun, ini sepertinya tidak berhasil sama sekali. Ini tidak bagus. Jika Su Tianyuan dan Xia Xuanchen tidak bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah pada saat ini, mereka tidak layak menjadi komandan pasukan. Tingkat dingin yang ekstrim ini berada di luar gagasan mereka tentang biasa. Itu bahkan semakin buruk, terutama ketika kepingan salju membuat suara gemerincing saat mereka menggores permukaan pelindung jiwa. Bergegas keluar, bangkitlah ke langit, Xia Xuanchen berteriak tanpa ragu-ragu. Saat ini, bergegas adalah prioritas utama mereka. Jelas, mereka telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Mereka tidak bisa memikirkan bagaimana mereka melakukan ini pada saat ini. Namun, keterampilan jiwa seperti itu tidak mungkin menelan seluruh dunia tidak peduli seberapa kuat itu. Begitu mereka bergegas keluar dan naik ke langit, mereka secara alami akan lolos dari hawa dingin. Xia Xuanchen bereaksi sangat cepat. Dia juga orang pertama yang bergegas keluar. Namun, pada saat inilah kubah salju yang membuat mereka kagum sebelumnya pecah tanpa peringatan. Bum bum bum. Ketika ledakan yang luar biasa terdengar, balok Ultimate Ice yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan ledakan mengerikan langsung berubah menjadi arus udara yang sangat kuat yang menelan penghalang jiwa pelindung yang telah dibentuk oleh para insinyur jiwa. Sebelumnya, 10 orang telah ditugaskan ke satu penghalang jiwa yang melindungi. Ini berarti bahwa ada banyak penghalang jiwa pelindung yang menjadi sasaran kekuatan peledak yang mengerikan ini. Kombinasi 10 master jiwa dengan budidaya antara 4 cincin dan 5 cincin masih cukup kuat. Namun, mereka tidak memiliki kesempatan melawan Douluo berjudul. Ini adalah perbedaan dalam kekuatan absolut.